Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, yaitu nikmat umur, nikmat sehat, yang mana nikmat tersebut tidak bisa tergantikan yang ada di dunia dan seisinya ini. Agar kita selalu merasa bersyukur dan melakukan amal soleh dan menjauhi segala yang dilarangnya, agar kita tidak menyesal di akhirat nanti. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan membicarakan salah satu kearifan lokal khas Kalimantan Barat yang berasal dari kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yaitu budaya Kemponan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan salam takzim saya kepada kedua orang tua saya khususnya, dan juga salam takzim saya kepada Bapak Dr. Wahab MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Borneo yang telah memberikan bimbingan, saran maupun sanggahan kepada saya dalam tugas riset sehingga bisa terselesaikanlah tugas di semester 1 ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menampilkan tentang kearifan lokal, tentang Kemponan. Kemponan ini berlatar belakang bahwa kebudayaan itu menurut para ahli yaitu Malinowski mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memuaskan manusia yang berada di masyarakat itu yang mempunyai kearifan lokal. Jadi kalau Kemponan ini sebenarnya mereka yang terlibat itu untuk memuaskan dirinya tentang aktivitas Kemponan itu. Jadi pentingnya kenapa budaya itu kita angkat. Kemudian yang kedua, kenapa kita membincangkan tentang kearifan lokal? Bahwa kearifan lokal itu ternyata memiliki tujuannya, yakni adalah mempunyai kedamaian di sana dan kesejahteraan di sana. Jadi dengan kata lain, saya ingin mempromosikan dengan latar belakang ini bahwa Kemponan itu ada kedamaiannya, bahwa masyarakat memiliki nilai kebudayaan, akan tetapi memiliki nilai-nilai berakar dari agama. Maka sepantasnya bahwa mayoritas masyarakat Melayu Pontianak rata-rata beragama Islam. Maka antara Islam dan Melayu itu tidak dapat dipisahkan, sehingga kebudayaan yang dihasilkan akan selalu berlafazkan Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebudayaan yang dihasilkan tidak jauh dari makna Islam ataupun pokok-pokok agama di samping nilai-nilai leluhur kebudayaan masyarakat Pontianak itu sendiri. Saya ingin mengatakan bahwa ada apa dengan budaya Kemponan di Pontianak? Apa-apa saja nilai-nilai Islam yang ada dalam budaya Kemponan pada masyarakat Melayu Pontianak ini? Ketika saya melakukan penelitian di Pontianak, dapat saya mendapatkan makna maupun pengertian budaya Kemponan ini, bahkan nilai-nilai Islam yang terkandung itu sendiri. Bahwa pengertian budaya Kemponan ini dapat saya bagikan dalam istilah pengertian secara bahasa, pengertian secara istilah dan bahasa itu sendiri. Bahwa Kemponan dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kempunan. Secara etimologis, Kemponan atau Kempunan bermakna hal sangat ingin, keadaan selalu diingat karena sangat ingin dalam kesukaran, dalam tanda kurung kebingungan, kebimbangan, serba salah dan sebagainya. Keadaan merasa sangat celaka karena amat kecewa. Ini menurut pengertian Kemponan secara etimologis. Sedangkan menurut definisi, secara istilah, penyebutan Kemponan ini sangat berbeda dalam setiap daerah. Jika dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti penyesalan, sedangkan menurut bahasa Melayu Pontianak
Kemponan merupakan menghindarkan dari mara bahaya, maka ada yang menyatakan dijamak dulu. Sebagian orang di zaman sekarang mengatakan hal ini tahayul, tetapi orang zaman dahulu masih mempercayai hal ini agar tidak terjadi bahkan penyesalan atas musibah yang terjadi. Orang lain menyebutkan kemponan itu tempunan, tapi dari segi makna ini sama. Dari kemponan dan tempunan ini maknanya sama. Apabila ada orang yang menawarkan, akan tetapi kita menolaknya, sebaiknya jangan ditolak. Karena pepatah Melayu pernah mengatakan, bisa kita terkena bala. Kemponan ini merupakan turun-temurun dari nenek moyang maupun dari orang tua kita dulu, yang mengatakan bahwa bila ditawarkan sesuatu harus dicicipi dulu atau dicoba dulu. Kalau tidak, maka akan mendapatkan musibah. Yang mana dari orang tuanya, nenek, dan mengenal akan istilah ini. Istilah kemponan ini juga istilah terakhir, yakni mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bisa mencicipi yang telah dihidangkan, ataupun kemponan ini ya, bila tidak mau makan, ini perlu ditegaskan. Bisa dikatakan asal kemponan ini dari beberapa kampung yang ada di Kalimantan Barat, dan orang Melayu ini pasti paham ya mana dia berada akan kemponan ini. Ini bila dilihat dari segi pengertian dari bahasa dan istilah. Terlintas dalam pembahasan pengertian tadi bahwa ada kata jamak atau menjamak. Apa itu jamak atau menjamak? Itu merupakan suatu kegiatan yang dimana dalam suatu kondisi di saat ditawari oleh orang makan maupun minum, apalagi di saat kita sebagai tamu, akan tetapi kita kekenyangan maupun ada sedikit alergi dengan makanan yang disuguhkan ataupun yang dihidangkan, bagaimana caranya dalam mengatasi dalam kondisi ini? Dalam pengertian jamak ini, jamak adalah mencicipi sedikit makanan maupun minuman walaupun hanya menyentuh sedikit. Ini bila dilihat dari pengertiannya dari segi makna. Bagaimana cara berjamak itu? Bila terlupa minum atau makan sesuatu, kita bisa melakukan dua hal ini agar terhindar dari kemponan. Yang pertama, caranya dengan menjilat telapak tangan dan meniatkan apa yang tadi tidak sempat untuk dimakan. Yang kedua, jari jempolnya dimasukkan ke dalam mulut dan diletakkan di atas geraham atas gigi. Kedua hal ini yang bisa menghindarkan dari kemponan ini. Selain dengan menjamak, inilah cara untuk kita menjamak yang pada intinya kita menyentuh sedikit makanan minuman agar secara tersirat kita menikmatkan akan hal yang disajikan oleh tuan rumah walaupun ada dalam dirinya sudah. Dalam kemponan ini pada masyarakat Melayu Pontianak zaman dahulu, bahkan nenek moyang mempercayai apa-apa saja makanan atau minuman yang dipercayai bila menolaknya maka akan mendapatkan musibah ataupun bala. Yakni seperti pada minumannya ini ada kopi dan teh, dan ada juga pada makanan seperti nasi kuning, nasi goreng, dan pulut atau lemang dan sebagainya yang dilihat dari segi makanannya. Dari penjelasan makna pengertian cara agar terhindar dari kemponan ya, ataupun cara menjamak, dan juga makanan atau minuman apa saja apabila yang diterima kita terima, yang telah disuguhkan akan tetapi kita menolaknya ya, yang telah saya paparkan. Tentu dalam penjelasan tadi, dalam masyarakat Melayu Pontianak dulu mengatakan masih mempercayai hal ini agar tidak terjadi bahkan penyesalan atas musibah yang terjadi. Ini terkait dengan sugesti. Kemponan paling kuat yang dipercayai oleh zaman dahulu ya, serta bahaya bila tidak jamak. Ini menurut orang zaman dahulu. Karena bisa menyebabkan pandangan kita digelapkan, dilelaikan, dilupakan, terpleset, dan jatuh saat jalan. Ini menurut pendapat orang-orang pada zaman dahulu. Akan tetapi ya, kita memiliki perbedaan untuk di zaman sekarang ya. Orang Melayu Pontianak pada zaman sekarang ini ya, lebih mengatakan hal ini lebih ke tahayul ya. Sebagian orang mengatakan kemponan itu mitos, dan ada juga yang mengatakan bahwa mengapa bila kemponan ini harus dikaitkan dengan terkena bala, karena ia juga berpendapat bahwa bala itu yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut pendapat orang yang zaman sekarang yang mengatakan bahwa kemponan itu hanya tahayul atau mitos. Saya memberikan gambaran dari dua sisi yang berbeda, tapi
kita tetap mengambil dari sisi yang lain. Dari sinilah begitu ragamnya respon dan pendapat dari masyarakat itu sendiri, baik orang di zaman dahulu ya ataupun zaman sekarang. Dalam artian ada orang zaman sekarang masih mempercayai akan kentalnya perkataan orang zaman dahulu yang harus diperhatikan sangat hati-hati, dan ada juga orang-orang yang tidak mempercayai perkataan orang zaman dulu ya, dan beranggapan ini hanya mitos dan tahayul. Bahkan ada yang beranggapan agar nama istilah komponen ini tidak hilang ya, yang merupakan budaya Melayu Pontianak, yang seberapa pentingnya bahwa komponen ini untuk keselamatan dan menjaga diri kita untuk dalam hal yang baik, serta komponen ini seharusnya menjadi warisan budaya ya, budaya tidak benda, maka lebih menghargai tuan rumah ataupun yang menjamu mungkin atau bukan. Makanya ini penting yang telah saya paparkan tadi agar paham dan digarisbawahi kenapa ada yang menerima akan budaya komponen dan kenapa ada yang menolak akan budaya komponen dengan berbagai tanggapan yang ada dari masyarakat itu sendiri, agar bisa paham bahwa Melayu Pontianak memiliki keberagaman budaya yang begitu luar biasa. Di samping itu juga budaya komponen ini memiliki nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya, yakni ada 4 poin yang saya paparkan. Yang pertama, bisa menghargai orang yang memberikan makanan dan minuman, dan bisa menjadi insan manusia yang bisa menghargai orang lain. Ini merupakan langkah kecil tapi membawa arti dan dampak yang besar. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui niat dari seseorang yang menjamu makanan atau minuman disajikan. Bisa jadi membagikan kebahagiaan yang malah menyajikan hidangan, ataupun sebagai bentuk syukur diberikan rezeki lebih. Inilah jika dikaitkan sebutan komponen ini agar bisa menghargai sebagaimana bisa mau dihargai jika dalam hal kecil seperti ini dianggap remeh. Yang kedua, yakni agar berjamu tidak berburuk sangka kepada kita, yang bisa menyebabkan mendoakan yang tidak baik dikarenakan kita tidak senang kepada tamu atau pada kita yang tidak menerima makanan tersebut atau minuman tersebut. Kaitan dengan komponen ini adalah selain menghargai apa yang telah disajikan, hal yang ditakutkan lebih hubungannya kita sesama manusia bila merasa menyesal kepada kita, terutama di saat sudah menyediakan ataupun menyajikan makan atau minuman yang terbaik untuk kita selaku tamu, tetapi kita tidak mau menyantap apa yang telah dijaga ini yang membuat prasangka buruk kepada tuan rumah, kepada tuan tamu ya. Karena dalam Islam tidak boleh sesama muslim untuk berprasangka buruk, apalagi bersama Allah. Memang kita tidak mengetahui isi hati yang menyediakan hidangan tersebut, dan berpikiran jelek terhadap kita sebagai tamu yang tidak mau menyantap apa yang tidak disediakan. Jadi bisa kita bertemu ke rumah yang akibatnya tidak mau menyediakan ataupun menghidangkan lagi makanan maupun minuman, karena pasti berpikiran nanti pasti tidak mau menyantap apa yang telah disediakan. Yang ketiga, yakni saling membalas kebaikan yang satu dengan yang lainnya. Walaupun komponen ini merupakan istilah budaya menyantap apa yang telah dihidangkan dalam nilai Islam, bermakna saling membalas kebaikan. Kita tidak mengetahui apakah memang di saat kita sebagai tuan rumah menyediakan makanan dan minuman, ketika tamu datang ke rumahnya memang sangat membutuhkan karena belum makan atau minum, maka silaturahmi ini bisa berarti akan suatu kebaikan tanpa kita sadari sebagai tuan rumah juga mendapatkan keberkahannya dan kebaikan yang begitu luar biasa. Yang terakhir yakni menghindari dari sikap perilaku mubazir, baik itu pada makanan maupun pada minuman yang telah dihidangkan oleh tuan rumah. Komponen ini dalam nilai Islam dapat menghindarkan dari perilaku mubazir karena ketika makanan atau minuman yang telah dihidangkan akan tetapi tidak mencicipinya atau membawa pulang, maka ini dapat membuat apa yang telah dihidangkan menjadi sia-sia, terbuang sampai tidak ada yang mencicipinya. Akibat itu menjadi pembusuk dan akhirnya dibuang dengan sia-sia. Padahal itu bisa dibawa pulang walaupun sedikit, sehingga kita bisa sedikit menghibur tuan rumah yang memang ada hal ugen yang membuat kita tidak bisa mencicipinya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 7 yang artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan juga dari Amir bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Makan dan minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa bersikap berlebihan dan sombong. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2559 dari Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan, hadisnya hasan. Baik. Telah jelas bahwa dalam komponen ini secara tidak langsung terdapat nilai Islam yang tersirat, tetapi bermakna besar bahwa kita apabila kita tidak menyiapkan ataupun membiarkan makanan dan minum itu tidak dimakan, maka kita bisa mengikuti perbuatan dan langkah-langkah syaitan. Dikarenakan tidak mau menyantap apa yang dihidangkan oleh tuan rumah, bahkan bisa membuat menjadi boros ketika tuan rumah menyediakannya terbaik, malah tidak dicicipi, dan membuat itu terbuang dengan sia-sia dan juga membuat kita sombong kepada tuan rumah. Memang mungkin tidak seberapa makanan atau minuman yang setidaknya kita harus menghargai dan juga bisa menghindarkan dari sifat berlebihan. Walaupun ada orang Melayu pun tidak percaya bahwa menolak apa yang dihidangkan akan mendatangkan bala, tapi makanan atau makna nilai Islam dari komponen ini salah satunya yakni menghindarkan dari perbuatan sombong, perbuatan mubazir, dan menghindarkan kita mengikuti langkah-langkah syaitan yang suka mubazir. Na'udzubillah min dzalik. Maka itulah nilai-nilai Islam yang terkandung dalam budaya komponen ini yang memiliki makna yang begitu luar biasa. Bahkan ada poin penting, pesan secara tersirat yang menjadi poin penting pada pokok pada pembahasan kita pada hari ini, yang pernah Rasulullah lakukan dalam hal menghargai makanan atau minuman yang telah disajikan oleh tuan rumah ataupun yang membelinya. Bahkan Rasulullah demikian ketika ditawarkan, beliau menghargainya dengan cara memakannya, bahkan tetap dicicipi, dirasakan dan dimakan walaupun makanan dengan rasa tidak enak. Inilah yang merupakan akhlak Rasulullah dalam menghargai makanan dan minuman apabila telah disuguhkan, disajikan kepada kita. Inilah beberapa poin dari merupakan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam budaya tempongan pada masyarakat Melayu Pontianak, ya. Dan juga sudah dijelaskan dari pengertian secara bahasa dan etimologi dan juga apa-apa saja terkait makna apa itu kekuatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.